ini soal kelulusan Pak, dan soal IP juga. Banyak yang mengatakan sebenarnya ini Pak Jokowi ini nggak layak untuk lulus sarjana muda atau apapun nanti istilahnya. Pak Dekan tolong jelaskan Pak. Baik, terima kasih. Jadi di Fakultas Kehutanan, khususnya pada tahun itu 1980 waktu Pak Joko Widodo itu masuk, itu masih menggunakan sistem yang lama, di mana mahasiswa bisa lulus di strata sarjana muda dan bisa di sarjana. Nah, Pak, saya boleh klarifikasi? Artinya kalau sarjana muda lulus, dia boleh saja sudah dianggap lulus juga ya? Udah dapat apa semacam tanda lulus belajar gitu. Tapi boleh juga melanjut gitu. Ketika masuk itu dia akan menempuh mata kuliah ya. Jadi kalau untuk mendapatkan sarjana muda itu harus menempuh 120 SKS. Dengan IPK ya. IPK dari 120 SKS itu adalah 2,00. Minimal segitu ya. Minimal segitu. Itu bisa dianggap lulus. Pak Jokowi punya IPK lebih dari itu. Sehingga memenuhi syarat untuk bisa dikatakan lulus sarjana muda. Kemudian setelah itu lanjut ke sarjana. Sarjana itu menempuh 40 SKS. Tambahan. Jadi 120 tambah 40 SKS berarti 160 totalnya. Minimal. Nah, boleh mengambil lebih dari itu. Nah, 40 SKS itu nanti dihitung sebagai IPK sarjana. Ya. Kalau IPK-nya kurang dari 2,5, maka dikatakan tidak lulus. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atas syarat minimal 2,5 itu. Sehingga sarjana muda lulus, kemudian dia sarjana dan lulus juga begitu. Yang selalu ditanyakan Pak oleh masyarakat. Mana buktinya IP-nya gitu. Jadi kalau mengenai IP, IPK, KHS yang kami miliki dan lain sebagainya itu jelas itu merupakan dokumen pribadi. Kami tidak akan share kemana-mana. Tapi Pak Dekan dalam hal ini sebagai Dekan Fakultas Kehutanan itu dengan sangat yakin bisa mengatakan itu Pak ya, bahwa memang dokumennya ada, memenuhi syarat dan segala macam. Betul? Kami memiliki dokumen aslinya. Yang sekarang itu ada di Polri gitu. Dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik, asli. Ini berarti benar-benar hard copy Pak ya? Hard copy dan pakai bisa lihat secara fisik bahwa itu adalah kertas zaman-zaman dahulu begitu ya, yang sudah pudar warnanya. Baik. Dan satu lagi Mas, itu sudah diuji di Puslapfor. Apa itu Pak? Sorry, bisa dijelaskan lebih jauh Pak? Karena pada saat awal dulu waktu pelaporan TPUA ke Bareskrim sejak gonjang-ganjing inilah gitu ya. Bareskrim menerjunkan tim Puslapfor, tim Pusat Laboratorium Forensik itu untuk mengecek dokumen-dokumen, keaslian dokumen-dokumen, mulai dari tintanya, kertasnya dan lain sebagainya itu, dan dinyatakan bahwa itu otentik asli. Baik. Pak, ini poin berikutnya Pak. Tentang KKN. UGM kan KKN itu wajib. Pak Joko Widodo KKN nggak Pak? Pak Joko Widodo melakukan KKN. Karena apa? Sebagai buktinya kami diberikan nilai dari waktu itu namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat kalau saya nggak salah, LPM ya Bu Rektor ya. Itu memberikan ke kami, ke akademik kami adalah daftar nilai KKN, di mana di situ ada nama Joko Widodo. Nah, setahu saya yang bersangkutan itu melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Nah, dan saya menjumpai sendiri sih. Jadi waktu di VAP begitu ya, ternyata teman-teman alumninya Pak Jokowi, teman-teman KKN-nya Pak Jokowi itu juga hadir di sana. Ada 2 orang waktu itu. Jadi kita semakin yakin bahwa yang bersangkutan itu juga melakukan KKN dan yang pasti ada nilainya. Artinya dokumen itu ada di fakultas kan? Ada. Baik. Berarti clear ya Pak? Clear. KKN ya? Baik. Pak Dekan masih dengan Pak Dekan ya? Pak Joko Widodo lulus tahun berapa Pak? Tahun 1985 berdasarkan bukti penerimaan ijazah ya.
Bukti penerimaan ijazah. Ya, Oke. ya. Kalau prosesnya, proses yudisium tentu sebelum proses penerimaan ijazah itu. Oke. Ya, ada proses yudisium, kemudian dokumen yudisiumnya juga masih asli, terus hasilnya juga ditulis tangan waktu itu. Termasuk di situ ada IPK sarjana muda, ada IPK sarjana, dan itu diketahui oleh dosen pengujinya. Oke. Dibalik lagi Pak ke pertanyaan. Ijazahnya ada nggak? Kalau ijazah itu kan dicetak sekali, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan. Kami hanya memiliki salinan saja. Jadi ijazah itu satu. Jadi kita tidak punya, kita punya salinan aja. Tapi kalau yang dipegang Pak Jokowi, tentunya yang asli yang beliau pegang itu, gitu. Oke. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Iya. Boleh saya lihat ya Pak? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Dan kami di universitas atau di fakultas karena menganggap bahwa itu merupakan data pribadi, maka juga tidak akan kami share kemana-mana begitu. Bu Uning, ini berlaku untuk semua kan? Ini berlaku untuk semua. Jadi semua sama. Alumni UGM itu di mata kami sama. Dalam konteks ini ya, bahwa bagi mereka yang akan melegalisir ijazah, ya mereka harus menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian kami memiliki dokumen untuk memverifikasi hal tersebut. Oke, terima kasih Bu Uning. Terus terang saya masih penasaran sebenarnya. Kalau kita nggak bisa Bu Rektor menyampaikan data-data yang orang tuh minta gitu, terus gimana kita bisa tahu atau bisa menjamin atau meyakinkan orang bahwa ini memang benar-benar yang kita omongkan ini benar gitu? Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan kami punya bukti dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Jadi saya kira mesti kita bagi lah, kita bagi bahwa jangan merancukkan gitu ya antara pertanyaan tadi tentang asli atau palsu kepada institusi pendidikan. Yang bisa UGM pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk berproses dan lulus menerima ijazah aslinya itu pada saat wisuda di bulan November 85. Oke, dan mungkin saya pengen dengar sekali lagi Bu. Hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni mana? Untuk semua alumni. Saya tanya misalnya Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? Sama seperti itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk, jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda dan satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya Bu? Yang bersangkutan dong. Bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke? Tidak. Karena berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Baik Bu Rektor, ini saya kira clear ya. Tapi lagi-lagi Bu, yang sering digunakan orang untuk diskusi itu kan apa yang beredar di media sosial. Saya ke Bu WR sekarang. File atau gambar yang beredar di media sosial itu asli apa enggak Bu? Oh, itu bukan wewenang kami. Kami tidak melakukan verifikasi terhadap apa yang beredar di media sosial. Yang kami percayai adalah apa yang kami punya. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya. Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Akan ditanya lagi ya jawaban kami sama. Karena dasar dari kami datanya sama. Jadi pertanyaannya tadi ya, kalau ijazah yang beredar sekarang ini atau palsu itu bukan, kami tidak punya wewenang dan kami tidak punya
dasar untuk menilai itu. Yang bisa kami jadikan dasar adalah hanya yang ada pada kami, yaitu salinan ijazah yang sejak pertama kali diberikan atau ada di Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih Bu Ning. Ini terakhir Bu. Jika ada seorang alumni UGM siapapun itu yang terbukti memang memalsukan atau mengubah atau membuat dokumen berbeda dari yang diberikan oleh UGM, apa sikap UGM? Iya, itu suatu tindakan kriminal ya, yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi saya kira tentunya sanksi hukum perlu dikenakan kepada yang bersangkutan, karena itu termasuk tindakan kriminal atau melawan hukum. Dan itu berlaku untuk semua alumni. Terima kasih Bu Rektor. Sama-sama. Pak Dekan, terima kasih Bu R. Kawan UGM, itu tadi percakapan saya dengan Ibu Rektor, Ibu Wakil Rektor, dan Pak Dekan. Saya tidak akan simpulkan, Anda yang simpulkan. Terima kasih.